Unggul 2-0 atas Afghanistan, Timnas Indonesia U17 memastikan menyapu bersih kemenangan di fase grup Piala Asia U17 2025. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta skuad Garuda Muda tidak dimabuk kemenangan karena ada laga perempat final yang menanti dalam beberapa hari ke depan. Timnas Indonesia U17 akhirnya menutup persaingan grup C Piala Asia U17 2025 dengan catatan sempurna. Menaklukkan Afghanistan 2-0 pada Jumat dini hari waktu Indonesia Barat, skuad Garuda Muda kokoh memuncaki klasmen di grup C. Namun, untuk mencapai koleksi hasil positif ini, Garuda Muda harus menunggu hingga penghujung laga, tepatnya pada menit 94 saat perpanjangan waktu. Fadli Alberto melepaskan tembakan terarah dalam 1-1 dengan kiper Afghanistan Hamid Amiri. Berselang 94 detik kemudian, Zahabi Goli mengunci keunggulan 2 gol Garuda Muda melalui sontekan di muka gawang lawan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sangat bersyukur atas perjuangan Garuda Muda di fase grup ini tanpa celah. Namun Erick mewanti-wanti para pemain Timnas U17 untuk bersiap menatap laga perempat final. Hingga kini, belum diketahui negara mana yang akan dihadapi Indonesia pada babak perempat final. Sebab persaingan di grup D antara Korea Utara, Tajikistan, Oman, dan Iran sangat sengit. Mereka sama-sama memiliki kans melangkah ke perempat final Piala Asia U17. Siapapun lawannya, pelatih Timnas U17 Nova Arianto bakal mengurai dan menelaah kesebelasan yang kelak bakal menjadi lawan Garuda Muda. Timnas Indonesia U17 menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di Piala Dunia U17 2025. Status itu diraih usai Vietnam tersingkir usai ditahan imbang Uni Emirat Arab 1-1. Timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang berhasil lolos ke Piala Dunia U17. Kesuksesan Indonesia tak mampu diikuti tim Asia Tenggara lainnya yakni Vietnam dan Thailand. Dua tim tersebut hanya finish sebagai tim juru kunci di grup masing-masing. Thailand menjadi tim ASEAN paling tragis lantaran menderita 3 kekalahan beruntun di fase grup A. Tim Gajah Perang kalah dari Uzbekistan, Arab Saudi, dan China. Sementara Vietnam harus menelan pil pahit usai ditahan imbang Uni Emirat Arab 1-1 di laga pamungkas. Sebelumnya Vietnam juga bermain seri melawan Jepang. Hasil ini membuat Vietnam finish sebagai juru kunci dengan raihan 3 poin di bawah Jepang, UEA, dan Australia. Timnas Indonesia U17 menjadi negara ASEAN dengan rapor paling bagus selama babak grup. Dengan hasil gemilang dari 3 pertandingan, anak asuh Nova Arianto mampu menyapu bersih laga dengan kemenangan. Indonesia memastikan satu tempat di putaran final Piala Dunia U17 2025 di Qatar pada bulan November mendatang. Untuk membahasnya sudah bergabung sama kami, pelatih yang juga mantan pemain Timnas Indonesia, Neil Maizar. Coach Neil, selamat malam. Selamat malam, Bang. Terima kasih atas waktunya Coach Neil. Coach Neil, Timnas U17 sapu bersih kemenangan di 3 laga Piala Asia. Bisa juara tim ini, Coach Neil? Yang pertama tentu kita bersyukur, Bang. Syukur alhamdulillah ini pertama kali Timnas Indonesia usia 17 masuk Piala Dunia melalui babak kualifikasi.
Ya. Kita mengucapkan puji dan syukur, terima kasih seluruh coaches yang ada di tim U17, official tim seluruhnya, dan juga terutama pemain, dan juga kita mengucapkan puji dan syukur terima kasih kepada ketum kita yang sudah menghandle tim nasional ini dari senior sampai junior lebih baik. Itu yang pertama dulu. Yang kedua, kalau dibilang bisa juara, tentu kita belum tahu ya, karena ini pertama kali buat kita. Buat saya sih yang penting bagaimana dengan euforia ini kita masuk ke Piala Dunia. Nah, sisa waktu yang masih ada sekitar 6 bulan ini, bagaimana tim ini mempersiapkan tim untuk nanti bisa berbuat banyak di Piala Dunia. Jadi kita tidak bisa sebagai tim yang tidak bisa ngapa-ngapain. Nanti masa kita bisa kalah bisa kalah 5-0, 6-0, 7-0, jangan. Dan saya percaya tim ini ke depan lebih baik. Karena dengan kita bisa mengalahkan Korea Selatan, kita bisa mengalahkan Yaman 4-1, dan terakhir kita bisa mengalahkan Afghanistan 2-0. Ini anak-anak muda ini punya prospek yang bagus. Nah, itu yang harus kita persiapkan, dan saya rasa Coach Nova sudah tahu kunci-kuncinya, bumbu-bumbunya seperti apa untuk menghadapi Piala Dunia nanti. Itu yang penting, Bang. Jadi kita mensyukuri dulu. Ya. Jangan kita langsung bisa juara dunia enggak? Jangan dulu. Ini step by step dulu. Gitu, Bang. Ya, Coach Nil, sedikit tentang pertandingan kemarin, Coach Nil. Timnas ini kan kesulitan mencetak gol di 90 menit laga ya. Mencetak golnya dua-duanya di gol pada saat injury time. Jadinya staminanya oke, tapi efektivitasnya mungkin belum oke. Nah, kemarin kita lihat banyak peluang juga kemarin itu. Bagaimana? Halo Coach Nil. Masih tersambung dengan Coach Nil? Baik, pemirsa, kami masih menunggu sambungan kami tersambung kembali dengan mantan pemain sekaligus juga pelatih Timnas, Coach Nil Maizar. Seperti yang kita ketahui bahwa Timnas Indonesia kembali meraih kemenangan di ajang Piala Asia U17 2025. Pertandingan terakhir Indonesia menang 2-0 melawan tim Afghanistan U17. Dengan hasil ini membuat Indonesia meraih posisi puncak di grup dan kemudian memastikan diri untuk lolos ke babak perempat final. Tidak hanya kemudian menjadi juara di grup ini, pemirsa, Indonesia U17 juga memastikan menjadi salah satu peserta di ajang Piala Dunia 2025. Di babak perempat final nanti Indonesia akan melawan runner-up di grup lainnya yang saat ini masih berlangsung pertandingannya. Pilihannya antara Korea Utara, Tajikistan, Oman, dan Iran. Dan Coach Nil, kami tampilkan kesederhanaan dari salah satu pemain Timnas U17, Alberto, berikut ini. Di rumah inilah striker Timnas U17 Fadli Alberto Hengga tinggal bersama keluarga. Sebelum tinggal di rumah ini, Alberto dan keluarganya pernah terusir dari rumah kontrakan hingga terpaksa tidur di dalam kandang ayam. Namun, siapa sangka berkat doa tulus sang mama dari dalam kandang ayam, sosok Alberto kini telah dikenal seantero Nusantara. Bahkan, berkat kepiawaiannya mengolasi kulit bundar di lapangan, Fadli Alberto turut menyumbangkan 1 gol saat melawan Yaman. Kemenangan itu memastikan skuad Garuda Muda memperoleh 1 tiket ke Piala Dunia U17 2026 mendatang. Adalah Piana, sang mama Fadli Alberto ini mengaku tak pernah berhenti berdoa setiap kali anaknya berlaga.
Meski dari keluarga cukup sederhana, Piana selalu berharap kelak anaknya bisa sukses menjadi pemain besar sepak bola di level dunia. Memang senang Pak. Kita kan berdoa terus bisa anak masuk Piala Dunia. Senang Bu ya? Ya. Banyak orang tua ya berdoa terus bagaimana anak bisa masuk Piala Dunia. Oh gitu ya. Latihan terus dan latihan. Oh latihan ya? Ya. Oh latihan sepak bola. Di rumah tuh latihan terus Pak, tidak pernah jam berhenti di rumah itu. Oh selalu main bola terus ya? Terus ya olahraga. Setiap sore, setiap pagi. Terus kadang Sementara berhenti langsung duduk di rumah. Fadli Alberto sudah terlihat bakatnya dan menyukai permainan sepak bola sejak duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar. Dalam karir sepak bolanya, Fadli Alberto hingga saat ini tercatat sebagai pemain di Bayangkara Presisi Indonesia FC Youth. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Bambang Yulianto, Metro TV. Kita sudah kembali tersambung dengan Coach Neil. Coach Neil, kalau kita berbicara mengenai pertandingan kemarin itu, kita lihat sebetulnya timnas itu punya banyak peluang. Namun kemudian baru bisa mencetak gol di babak injury time begitu ya. Ini berarti apa? Staminanya oke, tapi efektivitasnya belum oke. Begitu, Coach Neil? Iya, memang harus banyak diperbaiki, Bang. Karena kan di dalam sepak bola itu kan ketika ada peluang, itu bisa jadikan gol. Nah, ada beberapa peluang yang ada terjadi di tim nasional kita. Ketika dia 1-1, Rashid misalnya, Alberto diangkat bola ke depan, belum menciptakan gol. Nah, itu yang harus ditingkatkan nanti di dalam pertandingan-pertandingan selanjutnya. Tapi yang penting adalah bagaimana kita mensyukuri. Ya, ini yang pertama. Kalau kita masuk Piala Dunia itu luar biasa. ASEAN mungkin ini yang pertama kita masukkan diri masuk ke Piala Dunia. Nah, peluang-peluang itu tentu Coach Nova akan bisa mengevaluasi, menganalisa di 3 pertandingan kemarin. Lawan Korea kita menang 1-0, lawan Yaman 4-1 dan kemarin 2-0. Nah, itu normal. Ketika ada peluang tidak terjadi gol itu normal. Yang penting bagaimana taktikal strategi itu berjalan dengan skema yang luar biasa. Bertahannya bagus, attackingnya bagus, transisi dari dia menyerang bertahan bagus, transisi dari menyerang bertahan menyerang bagus. Gol kedua di injury time itu akan terjadi ketika kita bertahan, bolanya kita dapat, kita langsung counter attack, bola digolin oleh Alberto itu 1-0, itu luar biasa, itu skema. Nah, itu yang kita harus perbaiki nanti. Bagaimana ketika kita bertahan, dapat bola, kita counter attack bisa gol. Bagaimana kita ketika menyerang, kita kalah bola, kita bisa menghandar lawan, nggak bisa mencetak gol. Nah, hal-hal itu ketika prinsip-prinsip of defense dan prinsip-prinsip of attack dikuasai oleh seluruh pemain dan cara berpikir dia, decision making dia, cara mengambil keputusan, reading of the game dia ketika bermain di mana bola, di mana lawan, touch-nya, first start-nya itu menentukan segala sesuatu di lapangan. First start itu dapat dilakukan kemarin sama pemain usia 17, itu luar biasa. Ketika Alberto tercetak gol, 1 sentuhan. Ketika Goli cetak gol, 1 sentuhan. Nah, itu yang membuat ketika ada peluang, gol tercipta. Sehingga lawan tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, mudah-mudahan ke depan saya pikir Coach Nova udah tahu dan kita berharap Coach Nova bisa memperbaiki tim ini. Nah, karena Piala Dunia akan menanti kita dan euforia ini sangat luar biasa. Anak-anak muda di seluruh Indonesia, cita-citanya akan lebih tinggi lagi. Motivasinya lebih bukan hanya 100%, mungkin 1000%. Karena anak muda ini kan mimpinya ini kan menjadi pemain tim nasional. Dan mereka akan mengikuti kakak-kakaknya nanti. Gitu, Bang. Ya. Coach Neil, calon lawan di perempat final nanti ada Korea Utara, Tajikistan, Oman, dan Iran. Ya. Nah, ini kalau bisa milih yang mana nih, Coach Neil? Kita nggak usah milih, Bang. Siapapun lawan kita hajar itu. Yang penting kita udah masuk Piala Dunia. Ini anak muda ini PD-nya luar biasa. Saya yakin bisa mereka mengatasinya dan bisa masuk ke semifinal itu, Bang. Karena ketika tumbuh kepercayaan diri mereka bisa mengalahkan tim Korea Selatan yang langganan di Piala Dunia ya, usia 17, dan bisa mengalahkan Yaman dan bisa mengalahkan Afghanistan. Cara berpikir mereka sekarang udah berubah. Oh, saya udah Piala Dunia dan saya bisa mengalahkan siapapun lawan di depan. Dibuat saya nggak usah pilih-pilih, Bang. Siapapun kita hajar aja tuh. Itu, Bang. Menurut saya.
Iya. Iya, betul. Coach Neil, ini kan kita sudah lolos ya ke Piala Dunia ya. Ini kan juga sudah menjadi prestasi karena kita Ya. menjadi peserta lewat jalur kualifikasi begitu, bukan tuan rumah. Kualifikasi, Tapi ya, status pertama. status Ya. peserta Piala Dunia ini bisa menjadi beban tidak sih bagi anak-anak timnas yang sekarang di kancah Piala Asia ini? Oh enggak Bang, ini enggak akan menjadi beban. Ini kan menjadi suatu kebanggaan dan ini menjadikan motivasi buat anak-anak muda usia 17 ini menunjukkan di Piala Dunia nanti dia bisa mewakili bangsa dan negaranya dan bisa berprestasi. Saya ini motivasi buat dia, bukan beban. Apa nih beban? Kecuali tim kita ini pernah juara Piala Dunia usia 17, oke, kita belum pernah juara Piala Dunia. Cuma kita kemarin masuk sebagai peserta Piala Dunia, kemarin kita tuan rumah. Tapi sekarang kita akan masuk kualifikasi. Kalau buat saya sebagai mantan pemain dan juga saya mantan pelatih, ya itu akan menjadi motivasi dan mungkin akan membuat diri mereka bagaimana mereka meningkatkan kompetensi diri masing-masing yang masih tersisa sekitar 4 bulan, 6 bulan atau 7 bulan, kalau nggak salah bulan November untuk Piala Dunia. Dan itu masih diri saya. Jadi menurut saya nggak ada beban, cuma kebahagiaan aja. Dan kalau kita berprestasi nanti di Piala Dunia itu sangat luar biasa. Tapi pun kalau kita tidak berprestasi ya tidak apa-apa juga. Karena penyampaian kita udah Piala Dunia itu sudah luar biasa. Tapi saya pikir kan tim coaches dari timnas usia 17 kan nggak mau jadi jadi bahan tertawan buat pemain di Piala Dunia usia 17 nanti. Pasti mereka menunjukkan. Saya akan menunjukkan ini tim nasional Indonesia dan di ASEAN kita mewakili ASEAN yang mewakili itu pertama ini di Piala Dunia melalui kualifikasi. Kita akan tunjukkan. Saya pikir Nova udah mengetahui itu dan saya pikir konsep cara berpikir dia udah memikir nih apa nih untuk step-stepnya saya pikir sudah ada karena ya sang pelatih harusnya begitu gitu. Ya. Oke, baik. Coach Neil, kita harapkan semoga para pemain timnas U17 ini tidak terlena, tetap fokus dan kemudian bisa melangkah jauh di semua kompetisi ke depan. Terima kasih Coach Neil sudah bergabung sama kami di Prime Time. Selamat malam. Sama-sama. Terima kasih. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.